Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-14, yaitu tentang mini project atau implementasi OOP secara menyeluruh, begitu kan. Pertemuan ke-14 dia itu merupakan inti dari seluruh proses pembelajaran pemrograman berorientasi objek atau disebut juga dengan OOP begitu. Pada tahap ini, mahasiswa tidak lagi hanya belajar, tetapi mahasiswa hanya belajar konsep secara terpisah begitu, tetapi mengintegrasikan seluruh materi menjadi sebuah aplikasi yang nyata yang berjalan dengan baik begitu. Mini project itu berperan sebagai simulasi dunia nyata di mana mahasiswa berperan sebagai developer yang harus merancang, membangun, dan menyelesaikan sebuah sistem dari awal hingga akhir begitu. Tujuan mini project itu, tujuan utamanya itu adalah melatih mahasiswa berpikir terstruktur, mengasah kemampuan problem solving, membiasakan mahasiswa membuat aplikasi utuh, bukan potongan kode begitu. Mempersiapkan mahasiswa menghadapi proyek besar atau dunia kerja. Konsep OOP yang diterapkan dalam mini project ini, mahasiswa itu wajib menerapkan berbagai konsep OOP yang telah dipelajari. Antara lain itu kelas dan objek. Mahasiswa mendefinisikan kelas sebagai blueprint. Misalnya mahasiswa itu membawa buku, barang, atau kasir begitu. Lalu membuat objek untuk menyimpan data nyata. Yang kedua itu ada encapsulation. Yang kedua itu ada encapsulation, yaitu kan mahasiswa itu mendefinisikan kedua itu ada encapsulation, yaitu data itu disembunyikan menggunakan akses modifier atau private protected gitu, yang diakses melalui metode getter dan setter begitu, agar programnya itu lebih aman dan terkontrol. Yang ketiga itu ada inheritance, yang digunakan untuk membuat kelas turunan, misalnya mahasiswa, mahasiswa reguler, dan mahasiswa beasiswa. Contoh itu kayak user, admin, dan petugas begitu. Yang keempat itu ada polymorphis, metode yang sama tetapi perilakunya itu berbeda, sehingga program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Yang kelima itu ada collection, menggunakan array list atau map untuk menyimpan data dalam jumlah banyak dan dinamis begitu. Misalnya daftar mahasiswa atau data transaksi begitu. Yang keenam itu ada exception handling, yang digunakan untuk menangani kesalahan saat program berjalan, seperti input salah, data tidak ditemukan, atau error file begitu. Yang ketujuh ada file handling, yang dimana data aplikasi disimpan ke file. Contohnya itu ada teks atau CSV, agar data itu tidak hilang saat programnya nanti akan ditutup begitu. Yang kedelapan ada GUI, Graphical User Interface, yang dimana program ini memiliki tampilan grafis menggunakan Java Swing, Java FX, atau GUI sesuai bahasa program yang digunakan tadi begitu. Contohnya saja, contoh mini projectnya. Beberapa contoh mini project yang dapat dipilih oleh mahasiswa itu ada beberapa. Sistem mahasiswa, maksudnya itu sistem data mahasiswa. Dia itu ada input, edit,
cari, simpan, dan data begitu. Ada aplikasi perpustakaan, peminjaman, di dalam buka kurung itu ada peminjaman dan pengembalian buku begitu. Contohnya lagi, ada aplikasi kasir, transaksi penjualan, dan total pembayaran. Ada lagi tuh sistem toko sederhana, contohnya ya kan, manajemen barang serta stok-stoknya apa saja begitu. Mini project ini tuh melatih mahasiswa agar tidak hanya bisa coding tetapi juga memahami alur sistem dan logika bisnis begitu. Jadi di sini kita belajar menghandle atau apa saja yang seharusnya kita harus tahu begitu. Bukan hanya tahu codingan saja, tahu juga dunia logistik bisnis begitu. Jadi dia tuh mengimplementasikan secara menyeluruh OOP tadi begitu kan. Jadi caranya kita dapat mempelajari lagi. Jadi sebuah dari proses OOP tadi begitu. Proyek-proyek OOP ini sangat berguna bagi proses-proses yang akan nanti dilanjutkan begitu kan, akan dilanjutkan dan akan dicermati lagi apa saja kekurangan dan kelebihan dari sebuah hal-hal program tadi begitu kan. Mini project ini tuh banyak kali tujuannya kepada mahasiswa begitu, lebih memikirkan gimana cara menstrukturkan supaya bisa dapat mengedukasikan hal-hal yang bisa dipakan begitu. Jadi konsep OOP ini sangat banyak diterapkan dalam berbagai hal-hal, konsep-konsep yang telah dipelajari dari berbagai konsep OOP itu begitu. Tadi di sini tuh udah dibilang ada 8 konsep-konsepnya begitu kan. Di situ saja bisa kita dapat cari atau kita pilah bagaimana urutan dari hal-hal yang tadi begitu. Contoh-contohnya situ saja banyak sekali mini project itu begitu. Jadi itu kita lagi cara memahaminya seperti apa yang akan diedukasi begitu. Dari hal-hal yang bisa kita cermati dapat kita telusuri lagi begitu. Takutnya nanti ada yang salah di dalam sebuah mini project tadi begitu. Mini project ini sangat banyak diuji atau diedukasi lagi supaya kita lebih teliti dalam melatihnya begitu. Mini project ini kan melatih mahasiswa tuh, dia tuh agar bisa lebih efisien memilihnya begitu. Jadi tak ada hal yang dapat kita apakan begitu. Di sini sudah dicantumkan juga begitu. Hal-hal yang bisa kita rangkum ya begitu kan, dapat kita pilah hal-hal yang seharusnya bisa kita amati begitu, kita amatir. Mini project ini sangatlah bisa kita pahami setelah kita buat, kita pelajari seluruhnya, apa saja yang kurang dan apa saja yang kita hadapi nanti di dalam konsep-konsep OOP ini begitu. Memahaminya tidaklah seperti hal-hal yang cepat kita pahami, tetapi kita juga butuh edukasi, butuh kita cermati juga, kita ulangi kembali apa saja yang penting di dalam contoh mini project tadi begitu. Mini project ini tuh banyak sekali hal-hal yang harus dipilah lagi begitu kan. Memilih mini project ini tuh mahasiswa pilihlah yang dapat dipahami dahulu begitu, supaya nanti kita kedepannya dapat
kita ketahui, kita pahami dulu begitu. Sekian di pertemuan ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.